Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati DKM Masjid Uswatun Hasanah, Ketua Majlis Taklim Rumil Fatimatuz Zahra, Ibu Endah Retnaningsih. Yang saya hormati hadirin sekalian yang pakai lampu silok mata gue. Ini nih yang kurungan hijau, mati lampunya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita hadir di Masjid Uswatun Hasanah dalam rangka pengajian rutin Rumah Ilmu. Temanya hari ini naon? Menghadapi fitnah dan gosip. Baik, Ibu tahu fitnah? Fitnah kalau bahasa Indonesia orang ngomong tapi tidak sesuai kenyataan. Ini namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam syariah, fitnah itu ujian. Kita hidup di akhir zaman di mana ujian hidup luar biasa banyak. Diprediksi dari jauh-jauh hari. Rasul bersabda, akan datang suatu hari di mana kalian seperti makanan lezat yang diperebutkan oleh orang-orang kafir yang kelaparan. Sahabat bertanya, apa jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian banyak. Tapi kalian seperti buih di atas lautan, tidak menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing di bawah gelombang. Rasanya hadis ini sekarang terjadi. Konon di negara kita umat Islam jumlahnya 75%. Tapi kenapa tidak bisa memberikan warna dengan negara kita? Karena kenyataan yang ngaku Islam cuman Islam KTP, sholat ke ayam gitu. Ngaku Islam nggak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran nggak pernah baca Quran. Yang baca Quran nggak ngerti isinya. Yang ngerti isinya tidak diamalkan dalam hidup. Ini diantaranya. Ini fitnah dunia. Sekarang coba fitnah dunia. Nenek-nenek masuk di medsos, mukanya licin jadi kayak anak muda. Iya apa iya? AI gitu lah. Yang kisut jadi kenceng, nenek-nenek jadi cantik, yang burak jadi bening. Betul? Naksir tuh cowok, janjian ketemu, begitu ketemu, ini dia fitnah di akhir zaman. Bu, fitnah di akhir zaman ini sekarang kita sudah merasakannya. Contoh, dulu ketika Rasul sedang berdakwah di depan para sahabatnya, ada seorang tampan, rapi, necis, sisiran rambutnya, pakaiannya bersih. Sahabat bertanya, siapa ya dia? Kalau memang orang dekat mereka kenal, kalau memang orang jauh pasti dandannya lecek, dulu kan belum ada kendaraan. Tapi mereka tidak mengenalnya, dia sangat tampan, pakaiannya rapi, ada lecek-leceknya. Mereka bertanya siapa dia? Orang yang datang bertamu ke Rasulullah ketika mengajar para sahabatnya, duduknya
sangat akrab. Lutut tamu tadi ditempelin dengan lutut Nabi. Tangan tamu tadi ditempelkan di atas paha Nabi. Saya tanya, kalau ada orang bersikap seperti itu, lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi, tangan dia ditaruh di atas paha Nabi, kira-kira ini orang akrab apa enggak? Akrab. Sangat-sangat akrab. Dia bertanya, saya bertanya tentang rukun Islam, saya bertanya tentang rukun iman, bertanya tentang rukun ihsan. Rasul menjawab, ini dia rukun iman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar kata orang tadi. Nanya lagi, bertanya tentang rukun Islam, dijawab bersama Nabi, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Nanya lagi, bertanya tentang rukun ihsan, 2, 1, 2. Benar. Nanya lagi ke tamu tadi yang tampan, yang rapi tadi, saya tanya, pengen tahu kapan datangnya kiamat. Rasul menjawab, yang bertanya dan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu kecuali hanya Allah. Tuh. Pada saat itu 15 abad yang lampau dikasih tanda bagaimana fitnah Yahudi Jawa. Akhirnya tamu tadi nanya, kalau memang tidak tahu kapan datangnya kiamat, apa sih tandanya menjelang kiamat? Rasul bilang, kalau tandanya menjelang kiamat, saya tahu, 1, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Betul apa betul? Ibu di RT, di RW ibu banyak jandanya, banyak dudanya. Yang lahir kebanyakan perempuan, yang mati kebanyakan laki-laki. Jadi ibu yang pada punya suami siap mental suami saat akan mati duluan daripada anak. Saya nggak bercanda, ini hadis. Saat ini jumlah laki-laki dan perempuan 1:10. Menjelang kiamat hadis Nabi mengatakan 1:50. Bayangin. Makanya seorang laki-laki boleh menikahi perempuan 2, 3 atau 4. Biar berbagi. Jadi ibu yang suaminya istrinya baru 1 siap mental. Saya nggak bercanda, serius. Suami Anda suatu saat nikah lagi dengan kedua, ketiga, keempat. Ibu ketawa juga silahkan. Saya bicara Quran kok. Apa saya? Dalam An-Nisa ayat 3, pankihu ma taubalakum minan nisa'il matna wa thulatha wa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh 3, boleh 4 tuh. Cuman ada komanya, dengerin lu protes mulu nih Quran, emang gue bercanda. Pak in hibtum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Adil papat, adil pangan, adil waktu. Kalau cinta kata Allah sampai kapanpun tidak bisa berbuat adil. Tuh contoh. Rasulullah itu 9. Di antara mereka nanya, siapa di antara kami yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasul bilang, nanti kita lihat. Rasul dicincin 9, tiap isinya dibagi satu-satu. Rasul mengumumkan, istri yang paling saya cintai, istri yang saya kasih cincin. Semua hidungnya megar, alhamdulillah. Kami semua istri yang dicintai. Tuh begitu jadi suaminya. Jadi luar biasa dalam Islam. Ini fitnah. Perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Mana lagi tandanya? Pembantu melahirkan tuanya. Seorang ibu punya anak, anaknya gede, dikawinin, punya mantu, mantunya beranak, neneknya ngurusin cucunya. Ayah begitu ayah. Ini sudah fitnah dunia. Coba, Allah Maha Adil. Kita muda beranak, udah tua tinggal ibadah, bukan ngurusin cucu. Kapan ibadahnya? Urus cucu dua ibadah, kata siapa? Jangan suka ngarang. Aneh gua mah. Nenek-nenek nang 5 nguber-nguber cucu lompatan nyungsep. Apa yang terjadi Anda lihat di TV kemarin? Seorang nenek membunuh anaknya, cucunya gara-gara nggak mau makan, nggak mau mandi. Ya nggak pantas nenek-nenek 65 tahun terus cucu 3 anaknya aja kan punya otak.
Yang bersama ditangkap mah anak mantunya tuh kurang ajar. Kita udah tua, tinggal ibadah bukan ngurusin cucu. Punten, usia saya 76. Boro-boro ngurusin cucu jalan lehese. Coba cucunya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 diurusin. Ngurus satu aja susah. Ini fitnah dunia. Yang salah siapa? Emak bapaknya mau ngadolin anak, nggak mau ngurusin otaknya di mana mikir. Tuh, jadi emak-emak yang mau ngurusin cucu. Sebenarnya aja, bukan kewajiban kita. Coba dengan usia 65, usia 70 jalan aja susah. Cucu 3 tahun, 4 tahun dikejar-kejar, takut kegot, nyungsep menjadi nenek-nenek. Kapan baca Qur'annya? Kapan sholat sunatnya? Benar nggak? Ini fitnah dunia. Pakai otak. Kenapa pakai otak? Anda buka Ali Imran 190-191 buka. Ali Imran 190-191. Yuk. Mana? Baca. Yang udah ketemu langsung. Siapa yang mau baca, Ibu? Mic-nya mana tadi? Ini, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha 190 dulu, sebelumnya 1 itu 190 dulu, satu ayat sebelumnya. Oh iya benar. Masa benar. Sebelumnya 1 ayat. Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Hiji deui. Maksudnya? 191. Yang tadi dibaca. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dengan pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi ini tanda-tanda berpikir bagi orang yang punya akal. Yang punya akal, yang punya otak. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang otaknya normal, orang yang otaknya waras, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbalik ingat Allah, sambil memikirkan betapa agungnya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Ya Allah, jauhkan kami pada saat di neraka ini. Dia orang yang punya otak, orang yang punya pikiran, orang yang punya akal sehat. Anda lihat, binatang jalannya merangkang, betul? Otak, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu lapar. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, jangan pakai nafsu. Tuh, pakai otak. Jadi suami boleh nikah 2, 3, 4, 5, dalilnya sudah jelas. Ini ayat diimani. Kalau Anda suka ya kerjakan, tidak terserah Anda. Saya hanya menyampaikan. Makanya saya bersyukur kepada Allah, suami saya nggak bakalan kawin lagi. Soalnya udah betong dari kemarin. Iya apa iya? Ini fitnah dunia. Mana lagi manusia normal kata Allah? Anda buka Ali Imran ayat 14 sobat.
Ali Imran 14, Anda buka, silakan. Siapa yang baca? Yuk. Siapa ibu mau baca? Ya. So, Ali Imran 14, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamatil wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal di alam dunia kalau otaknya normal pasti menyukai 6. Berapa bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok normal. Yang fitnah dunia mana? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ayat? Mana orangnya? Ini fitnah dunia. Takdir manusia, fitrah dasar manusia, cowok suka cewek, cewek suka cowok. Cuma digoda setan. Cowok suka cewek, cowok suka cowok, cewek suka cewek. Dan ini penyakit menular. Contoh, berapa banyak orang curhat ke saya, Mama, saya jadi pesantren, tamatan pesantren 8 tahun, ngerti persitan agama, kerja di pabrik sepatu di Tangerang. Awalnya saya kontrak kamar sendirian. Teman kerja di pabrik sepatu bilang, lu kalau sekamar sendirian mahal bayarnya. Kan kamar gue gede, berdua aja yuk patungan. Rasional, kata dia, bener, jadi ngirit. Lumayan bisa ngirim orang tua. Akhirnya nih anak ngegabung sama teman kerjanya sekamar. Seminggu aman. Hari ke-8 dia berasa ada yang gerayangi. Pertama begitu dia melek, dia sadar ditampar temannya, dia maki-maki, diomelin. Aman seminggu. Minggu kedua digerayangi lagi, dia masih nampar, masih ngelawan. Minggu ketiga dia merasa nyaman, digerayangi, dikecup, dibelai, didekat. Akhirnya ketagihan. Dia datang, Mah saya tahu ini dosa, harus bagaimana? Kamu pindah kerja. Karena kalau pindah kamar doang dikejar, masih di Tangerang, saya bilang dekat. Pindah kerja lah ke pasar minggunya anak. Begitu pindah ke pasar minggu, kata dia di percetakan aman mah. Tapi ijazah saya diambil sama yang punya percetakan. Saya bersyukur mah di pasar minggu ini dikasih kamar, dikasih makan sama yang punya percetakan, aman deh. Jadi gajinya utuh. Tapi ternyata suatu hari yang punya percetakan ngegerayangi dia. Masya Allah, kasihan ini anak, cakep, tinggi anaknya, ganteng, menariklah, handsome. Kemudian saya bilang keluar, kata dia, Masya Allah Mama, ijazah saya ditahan sama dia, tembus deh berapa. Akhirnya pindah kerja di Senen. Kan suka ada di koran penawaran pekerjaan anu genis ya. Dia ngelamar, diterima. Ternyata apa yang terjadi, dia dijadikan gigolo. Nasi. Ini dia. Tante-tante kaya puas dengan dia, dibayar mahal. Saya bilang keluar, kamu terlalu berbahaya di situ. Dia bilang serba salah, nggak nyari duit, orang tuanya berharap dikirimin duit. Tapi udah 3 kali pindah kerja, berubah di tempatnya itu aja yang ada godaan. Ini fitnah dunia. Otakmu berpikir, selama kita berusaha, selama kita bekerja, maka kita insya Allah diberikan jalan yang terbaik oleh Allah. 2. Manusia normal kata Allah pasti menyukai anak-anak, betul?
Yang nikah 5 tahun 10 tahun belum punya anak sungsang sumbel pengen punya anak. Direfleksi, diurut, dipijat, minum pil, minum jamuk saking pengen punya anak. Aneh, ada orang nikah tidak mau punya anak. Ada nggak? Kata Allah otaknya nggak normal. Karena manusia normal mah pasti pengen jadi orang yang punya anak. Nikah nggak mau punya anak, itu otaknya nggak normal. Kata Allah, ini fitnah di akhir zaman. Mau kawin tapi nggak mau punya anak, ini dia dosa besar. Karena melawan fitnah. Padahal punya anak, nggak punya anak bukan hak kita, hak prerogatifnya Allah. Coba Anda buka surat Asy-Syura 4950. Asy-Syura yang bukan Asy-Syu'ara 4950, monggo. Yuk silakan. Asy-Syuara 4950. Yuk silakan. Belakang ada Yuk belakang. Asy-Syu'ara 4950. Mangga. Yuk. Asy-Syu'ara bukan Asy-Syu'ara. Udah gitu udah. Udah gitu udah ini gantian. Yuk. 4950 2 ayat. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Allah lah yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lah yang memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lah yang memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lah yang memberikan seorang mandul. Kata Allah, kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, kehendak Allah. Di kita mah kadang-kadang suka ada ketika anaknya semua perempuan, lakinya marah. Berarti dia tidak beriman, dia kena fitnah daripada dajjal, penggoda manusia. Ada yang anaknya semua laki-laki, ngomel, otak dipakai. Anak lu laki-laki, anak gede dikawinin sama perempuan. Betul? Anak lu perempuan udah gede punya mantu laki-laki. Kenapa tidak sih? Bersyukur punya anak daripada nggak punya anak. Ada juga orang yang mandul, mertuanya ngomong, kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu sama saya? Artinya orang tadi nenek-nenek yang tidak beriman, nggak ngerti Quran. Dosa besar. Kalau diantara kalian ada yang ngomongin temannya si anu mandul, lu berdosa, tidak beriman. Mikir siapa yang pengen mandul? Nggak ada. Ada nggak yang suka ngatain orang begitu? Dosa, kalian kemasukan setan, rasa paling benar. Punya anak karena Allah, nggak punya anak karena Allah. Anaknya cewek semua karena Allah, anaknya cowok semua karena Allah. Ini mah kebanyakan nonton sinetron sih. Kalau pengen punya anak laki-laki, naik dari kiri turun dari kanan. Itu mah dongeng dangdut ya. Oh, sinetron gitu loh. Ini fitnah dunia. 3. Manusia normal pasti pengen jadi orang kaya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngacung. Normal, yang kagak ngacung kagak normal.
ngaturnya setengah hidung. Kata Allah, kekayaan itu dari emas dan perak. Cuman sampai detik ini masih ada kelompoknya, serombongan bapak-bapak, dia bangsa 15-20 orang nomaden, berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Datang ke masjid ini numpang seminggu, masak kompor, nyuci di situ, jadi kotor ke masjid. Dakwah, pindah ke masjid lain seminggu lagi, dakwah di situ. Sementara anak bininya nggak diumpangi. Saya seringkali mendengar istri curhat ke saya, mama suami saya ikut aliran anu mah, emang kenapa? Saya bilang, dakwah telinga dari masjid ke masjid berbulan-bulan, sementara istri anaknya nggak dikasih makan, dosa besar dia, tidak ada pura fitnah dunia. Bukankah seorang laki-laki wajib berikan nafkah? Coba anda buka surat At-Tolak ayat 7. At-Tolak ayat 7 buka. Yuk mangga surat At-Tolak ayat 7 silakan. Yuk mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العلي العظيم. Liyunfiq sa'atin min sa'atih. Seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai kemampuan yang dia miliki, wajib. Seorang ayah wajib berikan nafkah kepada anaknya. Anda lihat Al-Baqarah 233. Coba, seorang ayah wajib nafkahan anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah punya kewajiban memberikan nafkah pakaian kepada ibunya, kepada anak-anaknya. Artinya, punten, saya tanya Anda, kalau seandainya seorang ayah, seorang suami bercerai dengan istrinya, anaknya ikut istrinya, suaminya kawin lagi, ada nggak ayah yang tidak membiayai anaknya? Ada. Ini fitnah dunia. Ayah tadi nggak punya tanggung jawab. Dia nggak punya tanggung jawab. Harusnya dia memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi berantem, jadi ribut. Makanya jadi perempuan wajib nyari duit. Jangan nyalahin bapaknya nggak biayain. Lu mikir waktu lu ngadonin kan berdua. Masa tega anaknya nggak makan? Masa tega anaknya nggak sekolah? Nyari duit dong buat makan anak. Nyari duit dong buat nyekolahin anak. Makanya perempuan pun wajib bekerja. Coba Anda silahkan lihat surat At-Taubah 105. At-Taubah 105 silahkan. Ibu ada di sini. Belakang. Yuk di belakang. So, At-Taubah 105. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Stop. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu mu'minun. Bekerja kalian, Allah Rasulnya dan orang beriman akan menilai bagaimana kalian bekerja. Yang diperintahkan kerja oleh Allah laki-laki perempuan. Salah kalau ada orang bilang yang harus kerja sama laki-laki. Emang lu nggak doyan makan tuh? Kerja nyari duit buat makan. Emang nggak suka pakaian? Kerja nyari duit buat beli baju bagus. Begitu. Ini mah jadi perempuan cuma minta sama laki-laki. Nggak bisa. Makanya ngaji pakai Quran. Anda buka Al-Baqarah 158. 158. Yuk. Ya Bu. Anak mikir Bu, mana mikir?
Mana ibu di sana deh? Coba. Coba 158. Yuk 158 mana silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'ain faman ajal baita awitamiru fala junaha alaihi ayyat awwafa bihima waman aqawwa khairan fa innallaha sakhirun alim. Inna sofa wal marwa. Ibu apal ayat ini, apalagi yang pernah haji pernah umrah. Bu, 4.000 tahun yang lalu perempuan yang bernama Hajar baru melahirkan, suaminya pergi ke Palestina atas perintah Allah buat menyebarluaskan agama. Susunya kering, perbekalan minum sudah habis, dirinya haus, anaknya haus. 4.000 tahun yang lalu yang namanya perempuan yang bernama Hajar nggak tinggal diam, tangannya dipakai. Dia mikir bagaimana nyari air, lari ke Sofa gagal, lari nyari ke Marwah gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu dia perempuan, itu 4.000 tahun yang lalu. Makanya saya paling sebel kalau ada perempuan ngeluh, mama suami saya meninggal, anak saya 3, harus bagaimana saya? Ibu kerja tidak, makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai. Pakai otak dong. Lu jualan uduk, jualan gado-gado. Di kita mah otaknya banyak yang dipakai. Ngandelin orang, minta sama orang, ditenteng. Anak yatim, emang lu doang yang punya yatim? Yatim gue puluhan ribu. Ingin dikasihani sama orang, salah, otak dipakai. Jualan uduk, jualan gado-gado, jualan gunungan, sok naon we, buka tenda, buka bengkel motor. Selama ada kemauan, ada jalan. Saya tidak bercanda. Semua yang seumur saya jalani. Jualan uduk, jualan nasi kuning, jualan es mambo. Saya buka jahitan, saya motong rambut, saya sewain tenda, buka bengkel motor. Kenapa tidak? Otak dipakai, bisa selama menghasilkan. Coba. Cuman usaha di alam dunia, Bu, tidak langsung berhasil. Sofa gagal bangkit, Marwah gagal bangkit. Otak dipakai. Perempuan yang punya penghasilan lebih dihargai oleh suami daripada perempuan yang minta sama suami. Iya apa iya? Iya. Di perempuan dikit-dikit minta sama laki, minta kata lakinya, ya diri gue cemen, gue mau ngapain juga enak, dia menunduk sama gue. Begini dong, jadi perempuan mah hebat, kuat, otak dipakai. Kenapa tidak? Bisa. Ini fitnah dunia, hayu nyalahin orang. Bapaknya nggak ngebiayain, udah tahu bapaknya kawin nggak biaya, itu lu otak lu dipakai mikir nyari duit buat anak sekolah, mikir nyari duit buat anak pakai baju, buat anak makan, mikir, otak lu di atas. Makanya nggak dipakai Quran, sebel buat perempuan yang berkeluh kesah. Saya kan perempuan, emang ngapain perempuan sih? Makanya saya bersyukur punya bapak keras sama anak-anaknya. Tidak ada pekerjaan yang boleh dibilang tidak bisa. Kenapa nggak nanya? Kenapa nggak belajar? Apa sih bedanya kerjaan laki-laki perempuan? Saya 6 bersaudara, 1 laki-laki paling gede, 5 perempuan. Apa yang nggak bisa? Motong ayam, motong kambing bisa, ngaduk semen, nyemen bisa, mau naik pohon kelapa, gede apa yang nggak bisa? Bisa belajar kok. Aneh gue jadi perempuan, cuman harbolin doang, nonton TV, makan, minta sama laki, didacihin sama laki lu. Kalau kita segala-gala bisa, suami bahagia kita. Begitu. Jangan hanya tinggal diam. 4.000 tahun yang lalu perempuan yang bernama Hajar nggak tinggal diam. Itu dari dulu.
Masa ngaku zaman modern sekarang ngejedok doang, maka nonton TV. La ilaha illallah, keburu metong lu. Apa yang dihasilkan? Ngerti? Nggak ada yang dihasilkan. Rasul bilang, manusia banyak lalai dengan dua perkara, kesehatan dan kesempatan. Sehat itu mahal. Saya yang biasa mandiri segala-galanya dikerjain sendiri, Bu. Usia saya 76. Ini kaki insya Allah berat, pakai tungkuk. Sampai saya umroh saya sedih bilang sama anak saya, Mia, ya Allah Mia, maaf ya, Mama ngerepotin di dorong kursi roda. Mia nangis, kenapa Mama ngomong begitu, kewajibannya. Karena kita biasa semua sendiri, gak pernah nyariin orang. Selama kita bisa, kenapa nyuruh orang? Kita bisa melakukannya sendiri. Makanya sofa, ketegaran jiwa. Orang bisa, gue bisa. Jangan mengasihani diri sendiri. Orang yang kena fitnah dunia, saya kan perempuan, tinggal minta otak lu nggak jalan atau lu nggak punya otak. Bukan kata gue, kata Quran. Lu nggak terima lawan Quran. Saya nggak bercanda. Kalau perempuan tidak punya penghasilan yang saya takut 3, berapa Bu? 1. Suami Anda setia awalnya, lelaki gitu loh. Di luar ada yang muhai, ada yang bahenol, ada yang gemoy. Pertama berpindah kepada pandangan mata, lama-lama berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain bodi. Seandainya perempuan tidak punya penghasilan, sakitnya menghujam dalam darah. Tapi kalau kita punya penghasilan, terserah gue melayani laki udah bener sesuai aturan agama. Lu belagu, terserah gue punya duit, paling banter sakitnya 30%. 2. Suami Anda setia, cuman takdir menentukan stroke, ngeplek. Kalau kita tidak punya penghasilan, bisa-bisa ikut ikut ngeplek, ikut stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak nih buat makan cukup, kita mikir buat berobat suami. 3. Kalau perempuan nggak punya penghasilan, Bu, suami setia, baik, cuman umurnya pendek. Saya sering sekali melawat jamaah saya, suaminya meninggal, istrinya nangis, ayah kenapa meninggal, siapa yang ngasih makan anak-anak, siapa yang nyekolahin, udah tahu laki lu betong, minta dibayari. Bagaimana kalau laki lu nyaut, nanti gua kirim dari kubur, kabur kan? Otak dipakai. Bu, ibu ketawa tapi sambil mikir ya. Saya menyampaikannya PKI. Apa sih bedanya kita sama laki-laki? Minum dulu ya. Di sekolahin sama emak kita, perempuan juga, SMP, SMA, S1, S2. Ibu udah S berapa? Bu, masa begitu menikah tinggal diam, mati akal dong. Dikembangkan nih otak kita, makin cemerlang. Syukur-syukur penghasilan kita makin banyak. Kalau penghasilan kita makin banyak orang yang kita sekolahi, makin banyak orang yang kita santuni, makin banyak orang yang kita berangkatin haji, berangkatin umroh, dibetulin rumahnya. Itu maksud saya, kenapa tidak? Aneh gua mah, betah banget buang waktu di rumah ngejedol gue, makan, nonton TV, pegang HP. Ya ilah, kamu mati tahu. Anda silahkan ketawa. Kita lagi cerita fitnah dunia. Waktu dibuang-buang kesempatan saya. Saya hidup sudah punya time. Jam sekian baca Quran. Jam sekian ngapal ayat, jam sekian baca buku hadis, jam sekian saya boboan tuh, jam sekian saya ketemuan, semua terprogram. Makanya saya paling tidak suka. Kapan pernah kan dengan Mama Hideh terlambat datang? Jangankan nggak datang, terlambat pantang buat gue. Di sini saya tak bercanda, serius. Saya pakai benar-benar pakai kesempatan. Ini contoh.
Seandainya saja waktu sabandingkan dengan air ini ngalir ke kota, ngalir ke desa, ngalir ke perkampungan, ngalir ke pelosok. Ada sekelompok orang, begitu air lewat, dia nyuci baju, dia nyuci mobil, dia ngepel, dia nyiram pohonan, dia nyuci motor, kemudian dia ngelapin kaca, dia ngosrek-ngosrek ubin. Terus sekelompok orang lagi sekedarnya cuma ngepel doang, nggak nyuci pakaian, nggak nyuci baju, nggak nyuci mobil, nggak nyuci motor. Sebagian lagi cuek, nyuci baju te, nyuci motor kagak, nyuci mobil kagak, ngepel kagak, nyiram pohon kagak. Tuh ngalir air waktu itu ngalir. Habisnya sama. Orang yang rajin, orang yang sedang, orang yang kemluk, yang malas, 24 jam saya semangat. Yang beruntung siapa? Yang pertama, air lewat, dia nyuci baju, nyuci mobil, nyuci motor, ngelapin kaca, dia ngepel, nyiramin pohonan, ngosrekin ubin. Air tuh lewat, semuanya udah bersih. Itu dia orang yang memanfaatkan waktu, pikir pakai otak. Tiap hari kita melangkah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumlah umur nambah, jatah umur berkurang, langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Mikir apa yang dibawa pulang nanti. Ini fitnah dunia, kata Allah, melupakan kesehatan, melupakan kesempatan. Orang yang melupakan kesehatan, lagi sehat, ada pengajian cuek, ada orang lewat, mau kemana Pok? Ngaji ya? Oh, di mana? Di Ustadz Hasanah. Hehe, cuma hehe. Ayah begitu ayah. Ayah yang nanya kemana Pak ngaji? Gimana Ustadz Hasanah? Tungguin gua ganti baju. Nah ini yang memanfaatkan kesempatan. Keburu mati, tahu buat apa waktu kita? Ini membuat kesempatan. Dan ini fitnah dunia, berleha-leha, entar aja lah, besok aja. Orang yang bilang entar, orang yang bilang besok aja dikerjain, padahal sekarang ada waktu, dia kena makan fitnah dunia. Hati-hati. Dia sangat mencintai dunia dan merupakan alam akhirat. Ibu silahkan lihat Al-Baqarah 96. Al-Baqarah 96. Sok Al-Baqarah 96. Bukan ada, udah ketemu belum? Ada mah ada, tahu. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon sama Allah berikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha mengetahui dan maha melihat. Bu, jadi Khairil Anwar dalam syairnya mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi dari ayat ini. Jangankan umur 1000 tahun lagi, 76 aja lumpang itu sese nyari di suku, apalagi 1000 tahun dari mumi kali. Ini serakahnya manusia karena fitnah dunia, pengen angan-angan umur panjang, umur panjang, umur panjang. Ini fitnah dunia. Contoh, undang-undang di negara kita mengatakan yang namanya pangkat jabatan maksimal 2 periode, betul? Ya.
Ada nggak yang sudah 2 periode pengen periode ketiga keempat? Setan itu dia. Dia kena fitnah dunia, bukan kata saya, kata Allah di Quran. Suaminya sudah 2 kali periode jadi pejabat, saking takutnya diambil orang, bininya suruh nyaloni, ada. Mantunya suruh nyaloni, iparnya suruh nyaloni. Ini setan ini. Ini fitnah dunia. Anak ketawa, lihat ayatnya, saya bercanda, saya menyampaikan pakai ayat. Ini fitnah dunia. Rakus banget. Mereka berpikir hanya keluarga mereka yang patut jadi pemimpin, orang lain mah cemen. Otaknya naik jalan. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kafir. Sampai mereka minta umur 1000 tahun lagi. Padahal kata Allah, walaupun umur mereka panjang tidak berguna, Allah Maha melihat, Maha mendengar apa yang mereka lakukan. Apa di pengajian ada fitnah dunia banyak. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawih, aristan, seragam. Ayah anu ngaji na seragam baik. Fitnah dunia, otaknya diisi seragam bolak-balik, muludan hejo. Halal bihalal, tahun baru coklat. Hayu mikiran seragam, otak ada isinya. Percuma setan. Mana tukang seragam, maju sini gue lihat. Aneh gue sini pengajian. Anda ketawa tapi mikir ayat yang saya sampaikan. Ini fitnah dunia. Ada nabi Quran di hadis diperintahkan oleh Allah ngaji pakai seragam. Kagak ada. Ngaji mah tuh praktekkan Quran dan sunnah Rasul. Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassakum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Amin ya Allah. Inilah pengajian pakai baju biru, besok pertemuan pakai baju hijau, besok pertemuan pakai baju hidung. Ayat sekarang begitu. Ini fitnah dunia. Ngapa mikirin penampilan, si otak dipikirin. Ngaji kalau pengen berguna, bermanfaat buat masyarakat. Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Tiap ngaji nambah ilmu, ibadah jadi benar, mati husnul khotimah. Ini yang benar, tidak termakan fitnah dunia. Marali kita dunia. Nabi bilang, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai Nabi bilang, walau bisik, walaupun di negeri Cina. Dulu 15 abad yang lampau di negeri Cina belum ada yang beragama Islam. Artinya apa? Kita belajar kepada siapapun, walaupun tidak beragama Islam. Coba ibu buka Al-Mulk ayat 15. Yuk, biar ibu terhindar dari fitnahnya. Baca Al-Mulk ayat 15, monggo. Yuk. Silakan. Al-Mulk ayat 15. Nah. Yuk. Nah, sok. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Jelajahi oleh kalian seorang dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Saya ulang ya, kata Allah, dialah Allah yang menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Perintah Allah,
jelajahi semua alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Ini perintah Allah. Sampai detik ini di masyarakat kita masih ada ustazah. Lu ngapain ngaji sama dia? Kan udah ngaji sama saya. Kenapa ngaji sama orang lain? Ini udah ngaji sama saya. Allah yang bilang nyari ilmu teh keliling dunia. Makin banyak Anda punya guru, makin cerdas Anda, makin luas wawasan Anda. Itu perintah Allah. Kalau udah ustadah yang ngomong jangan ngaji sama dia, udah ngaji sama saya, itu tinggalin. Otaknya nggak jalan. Dia nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis. Ayatnya yang dikatakan. Ya. Saya mah ya Allah aneh. Segala penjuru. Kebanyakan begitu tuh di kampung. Masya Allah, ngapain ngaji sama dia? Kan udah ngaji sama saya. Siapa lu? Berapa banyak ibu lu? Satu ayat diterangkan oleh 10 orang guru, 10 keterangan, 10 wawasan cerdas kita, makin luas wawasan kita. Kata Allah, nyari ilmu keliling dunia. Di RT ngaji, di RW ngaji, di kelurahan ngaji, di kecamatan ngaji, di kabupaten ngaji, keliling dunia. Makin banyak guru yang menerangkan, makin luas wawasan kita, makin cerdas kita, makin mudah kita beribadah. Begitu kata Allah. Masya Allah. Tuh, ini fitnah dunia. Orang tadi merasa saya lebih hebat. Bahkan yang saya aneh, ada guru ngaji yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Kalau gue penyelenggara itu PHK, berhentiin, stop. Masih banyak guru ngaji yang otaknya normal. Bagaimana mau maju pengajian? Bagaimana muridnya mau pintar kalau dikit-dikit ngambek? Bete gue bang begitu mah. Berhentiin, pakai otak dong. Ngapain masih pakai yang begitu? Yang benar masih banyak. Ini fitnah dunia. Yang otak harus dipakai, jangan diikuti. Ah nggak enak. Kenapa jadi nggak enak? Keburu mati lu. Sampai kapan lu pintar? Saya nggak bercanda. Bener. Ada tadi kalau ngaji ya jangan sama guru pendatang. Ngaji itu sama guru yang penduduk asli. Yang penduduk aslinya Hayu sifat 20 bolak-balik nggak berhenti. Bagaimana nambah wawasan kita? Makanya Allah bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila, make otak. Insya Allah dipindah ngaji kemana-mana kelilingan. Makin banyak guru menerangkan, makin luas wawasan kita, makin cerdas kita, makin benar ibadah kita. Insya Allah kalau mati husnul khotimah. Mana lagi yang fitnah dunia? Ibu silahkan buka Al-Baqarah 204. Ini fitnah dunia. Al-Baqarah 204 nomor. Yuk. Sok 204 mana? Sok. Tuh di belakang udah ngacung. Udah tadi main. Sok. Mangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Paminan nasi mayujibuka lahu fil hayati dunia. Di antara manusia ada yang kalau bicara tentang masalah kehidupan dia memukau orang yang sekian banyak. Sekali lagi, di antara manusia ada yang kalau berbicara tentang kehidupan dunia memukau orang yang dengerin. Artinya kalau dia ceramah, kalau dia berpidato sangat bagus retorika kalimatnya.
sehingga orang terpukau, terpana dengan omongan dia seolah-olah benar, padahal mereka menyesatkan. Kenapa? Mereka tahu ayatnya tapi ditafsirkan oleh mereka dengan penafsiran yang berubah. Misalnya ayatnya sama, karena dia punya kepentingan dunia, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, nama besar dan seterusnya, mereka menafsirkannya dengan tafsiran sesuai kehendak dia. Ini dia ayatnya. Di antara manusia ada yang kalau bicara tentang kehidupan di alam dunia memukau orang yang mendengarkan, saya terpukau, terpana. Hebat banget ya, terpengaruh kita, percaya. Padahal kata Allah justru kebalikannya, dia menjauhkan kita dari agama. Kan banyak orang-orang yang pintar Quran, dia menyampaikan ayat tapi menafsirkannya berbalik dengan ayat sesungguhnya. Kenapa? Mereka butuh jabatan, mereka mengejar kekayaan, mereka mengejar nama besar, mereka mengejar pangkat. Ini dia. Coba Anda lihat surat Hud 15:16. Ini fitnah dunia. Mama, Hud 15:16. Silakan. Maka so Hud 15:16. So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Satu lagi 16. Langit yang mana? Langit cina. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahim a'malahum fiha ahum fiha la yubhasun. Barang siapa di antara kalian manusia ada yang di dunia, perhiasan dunia aku berikan dengan sempurna, ini kekayaan, ini harta, ini pangkat, ini jabatan, ini nama besar, nih kekuasaan, nih dibawa, ambil semua, sedikit pun nggak diberikan dunia. Ya akhirat bagaimana? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali panasnya api neraka, karena amal yang mereka kerjakan di dunia sudah diminta kontan bayarannya di dunia. Ngerti maksud saya? Kalau ada manusia di alam dunia yang dicari hanya dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, nama besar, kemudian juga wibawa, itu yang mereka cari, dikasihnya ambil semua, sedikit pun nggak dirugikan. Dunia, akhirat yang mereka peroleh cuman api neraka yang meluap-luap. Kenapa? Karena mereka beramal di alam dunia minta kontan bayarannya. Kalau kita insya Allah karena Allah, bukan karena dunia. Siapa mereka? Orang yang istidroj. Anda buka Al-An'am 44. Anda buka surat Al-An'am 44. Sok Al-An'am ayat 44. Mangga. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna li abwaaba kulli syai'. Seandainya ada manusia yang melupakan perintah Allah, perintah
perintah Allah nggak dikerjakan, yang dilarang dikerjakan. Tapi dia minta sama Allah keduniaan, minta harta, minta kekayaan, minta pangkat, jabatan, dibawa kekuasaan. Kata Allah, semua yang mereka minta dikasih. Ini harta, ini kekayaan, ini nama besar, ini pangkat, jabatan, kekuasaan, ini ambil semuanya. Ketika mereka menikmati semua kesenangan di alam dunia, aku kirim azab dengan sepanjang-panjang, baru mereka berputus asa. Ini orang istidraj. Ibadahnya kurang tapi jadi seorang pejabat. Ibadahnya kurang tapi hartanya banyak. Ibadahnya kurang tapi namanya besar. Ibadahnya kurang tapi disenangi orang. Istidraj. Hanya dunia doang, mati nol, nggak dapat apa-apa, cuma neraka jahanam. Makanya Islam agama yang seimbang, dunia dengan akhirat. Anda buka Al-Qasas 77. Al-Qasas 77. Yuk, Al-Qasas 77. So, maka Al-Qasas 77 silakan. Belakang ada yang baca, Bu. Bu Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi bima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntut oleh karena apa yang mengajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan ini. Kenapa? Semua manusia mengalami 5 alam: alam nur, alam lahir, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kata Allah, tuntut urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Sebelum ke akhirat di dunia dulu. Makanya caranya bagaimana? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan litiro imardotilah, dunia dapat akhirat. Kalau kita bekerja di dunia tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat karena Allah, yang dapat dunia doang, akhirat nggak dapat. Alhamdulillah kita di pengajian diajari selalu dimulai dengan basmalah. Kalau nggak dimulai dengan basmalah, hidup kalian terputus keberkahannya. Sebelum ngaji kan bismillah dulu, baca Fatihah dulu. Ini makanya orang yang hubud dunia wa karahiyatul maut hanya kena fitnah di dunia. Makanya perlu kita dicas di pengajian, ngaji yang benar Quran dan hadis Nabi. Bu, banyak yang bangga, saya kemarin bulan Ramadan 3 kali hatam, 2 kali hatam. Sembari dengar tiresina, memang dapat pahala, cuman kurang manfaatnya. Kenapa? Anda buka Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. So, mana? Yuk, 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia, pilihan petunjuk dan pembeda, yang bedakan mana yang boleh, yang tidak, yang halal, yang haram. Makanya Quran tidak cukup dibaca, tapi ditadaburkan. Naon tadabur teh? Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Bagaimana
biar kita terhindar dari fitnah dunia. Satu, selalu duduk dengan orang miskin, bantu mereka orang miskin, jangan pandang rendah dan hina orang tidak berpunya. Dua, jaga silaturahim dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, walaupun orang tadi menjauh dari kita, tetap jaga silaturahim. Yang ketiga, melihat orang ke bawah, jangan lihat ke atas. Alhamdulillah saya memang tak bisa melihat orang lain, matanya melotot buta. Alhamdulillah mulut saya bisa ngomong, orang lain punya mulut nggak bisa ngomong. Alhamdulillah saya punya suami, orang lain sampai mati nggak nikah. Alhamdulillah saya punya anak, orang lain sampai mati nggak punya anak. Kesitu larinya. Maka fitnah itu akan terhindar dari kita. Kemudian apa nih? Ketika kita menilai orang lain, jangan nilai keburukannya, lihat kebaikannya. Kan tidak ada yang sempurna. Saya juga tukang ngomong, tukang nasihatin orang banyak kejelekan. Tapi waktu kita bergaul dengan orang, yang dilihat bukan kekurangannya, tapi dilihat kelebihannya. Yang dilihat bukan kejelekannya, tapi kebaikannya. Jadi fitnah dunia itu tidak akan ada. Karena kalau orang cuma melihat kejelekan orang aja, merasa kita dihina orang, difitnah orang, dijolimi orang, orang jahat sama gue dijahatin, orang lain aja salah, gue benar, tidak akan memperbaiki diri. Betul? Yuk, kita berusaha menghindarkan fitnah dunia. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat otak kecil di sini, semua yang pernah dialami direkam oleh Allah di otak kecil, nggak bakal hilang di sini, kecuali kalau kepala Anda kejedot aspal, amnesia. Saya tidak bercanda di Quran. Mata ayam kiri kanan, betul? Mata ikan kiri kanan. Mata manusia kiri kanan apa di depan? Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Yang lalu sudah berlalu. Kalau hidup pengen maju, som masa yang akan datang. Kalau kemarin pernah kena fitnah dunia, Bu, sekarang Bu som. Kalau saya merasa ilmu agama saya kurang, tambahin. Kalau saya merasa ibadah saya kurang, tambahin. Kalau merasa sedekah saya kurang, tambahin. Kalau merasa sudah baik, pertahankan dan tingkatkan. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Bu, kalau saya mau fitnah dunia nggak ada habis-habisnya, karena sangat banyak. Silahkan Anda bertanya. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Yuk langsung. Yang mana aja langsung, cepetan. Langsung terek-terek, pointernya aja langsung. Assalamualaikum, curhat Mas. Ya, duduk lu ngalangin gue. Nah, kalau ada teman kita, kelihatannya di depan kita baik banget, tapi di belakangnya ngomongin, kita harus bagaimana, Mas? Makasih. Anda lihat dalam Al-Imran 59. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Panggil orang tadi, panggil saksinya, mana yang dengar, musyawarahkan. Kalau dia tetap ngeyel, udah hindarkan dia. Masih banyak teman yang nggak pernah ngomongin kita. Hindarkan. Nomor berikut. Makasih ya. Kasih ini. Ada orang yang ngasih satu, ayo cepetan. Langsung. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mama Dede, saya kan punya anak remaja laki. Saya mau bertanya, bagaimana peran orang tua agar anak saya untuk melihat dunia luar? LGBT itu kan sudah semakin marak. Bagaimana peran saya sebagai orang tua biar anak saya tidak terjerumus? Terima kasih. Laksanakan kewajiban orang tua. Orang tua punya 10 kewajiban. 1, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agama yang baik. Tungkahul marata li adbai limaniha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diriha, wali kabidati diri taribat kemuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama.
Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kata Nabi, kalau orang nyari jodoh cuma kaya tanpa agama, berita batin. Kalau cuma turunan enak tanpa agama, berita batin. Kalau cuma cantik tampan tanpa agama, berita batin. Karena cantik tampan ada batasnya, usia 40, 30, 20 cantik tampan, 76 nyeok. Masya Allah, tidak ada bekas-bekasnya aja. Sekarang, yang kedua, setelah dapat jodoh, waktu akan campur baca doa, Allahumma janibna bijamil syaitan. Minimal baca basmalah. Kalau anda mau campur suami hingga baca doa basmalah aja kagak, maka sperma yang membuah indung telur tercampur dengan spermanya setan. 3. Anak lahir ajan panterina kanan, ikomat panterina kiri. Biar yang masuk di otak anak kita ngajak kemenangan, ngajak kebaikan, ngajak sholat ditutup dengan kalimat tauhid. Yang nomor 4, Anda punya kewajiban ngasih nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. 5, cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa gram, berapa harga emas di pasar, Anda bersedekah ke fakir miskin. Yang nomor 6, akikah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqati tubahu yaumas sabi wa yulaku ya sama. Setiap bayi yang lahir tergarai dan akikahnya yang dipotong 7 hari setelah kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, dikasih nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Ngobrol baca nih siap. Ih, nggak ganggu gue, berisik. Lu pada ngobrol mulu, kenceng depan gue, tahu untuk konsentrasi itu diam. Sebelum gue lagi ngomong ngecebrek aja. Iya. Kemudian hitam, laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang ke-8, orang tua wajib berikan lingkungan yang baik buat anak. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, masukin tuh anak masjid, ke madrasah, ke musola. Yang ke-9, orang tua punya kewajiban mengajarkan agama semenjak dini. Kan ibu kalau ngaji belajar di waktu kecil bagai bangkit di atas batu. Terus belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ajarkan agama semenjak dini. 10. Berikan anak-anak makanan, pakaian halal thayyibah. Anda silahkan buka Al-Baqarah 168, buka. Biar Anda tahu jawabannya. Yuk, 168 Al-Baqarah. Sok. Yuk. 168. Yuk. Ayo baca. Ayo 168. Mangga, cek. Ayo cek. Sok 168. Yuk. Sok. Yuk. Kalau dipencet dipakai, cuma dia nggak bisa mencet, biasa dipencet kedua ini. Ayo baca teriak-teriaknya biar nggak lama. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la taqtalu tuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, semua manusia dihimbau oleh Allah makan. Semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiban. Kalau tidak, kalian kena setan. Bentar, ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, betul? Ibu beli bawang 1 kilo halal, nyomot tambahan haram, MALING. Ibu teh beli cabai 1 kilo halal, nyomot tambahan haram, maling.
Ibu teh beli lengkeng, beli buku 2 kilo, mang nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji, dia mah nyorok cok teureun-eureun, maling ayam gitu, maling otak dipakai. Ibu teh ngaji, dapat kue seorang satu. Biasanya depan tokoh masyarakat, depan tokoh agama, ada piring tuh kue. Saya sehari bisa ketemu 3-4 kelompok pengajian, aneh saya. Ada yang masukin kertas tuh sepi. Bener, ada yang masukin di keresek. Piring dari panitia sana, aturan sampai ujung sini, langsung ditublekin. Otak di mana? Setan. Bukan kata gue, Allah yang bilang itu setan. Coba pakai otak. Ngaji rajin, tahlil apa, yasin apa, salawatan pintar. Pala lu pakai gunungan sama sama kue sesorot, apa bedanya sama monyet di Ragunan? Monyet mikir jijik gue. Kapan bener yang ngaji? Ada yang marah, mandi sini buat tata. Mikir pakai otak. Berapa sih harga kue? Dibawa pulang, tetangga udah ngeliatin pengen ngaji bagi. Kasih anak, pantas anak lu melawan, pantas anak lu menang, pantas dia saja yang susah, pantas lu sholat susah. Jangan nyalahin anak, ngaca. Pernah ngasih makanan yang haram yang suka. Mikir. Atau kadang-kadang mulut anda nakal pisan ya budak, ngalawan wae ya budak, kunaon sih 3 sebelet mulut harimau. Banyak taubat sama Allah, insya Allah anak kita lebih mudah dikendalikan. Silakan yang lain monggo, langsung. Pak minta izin Mama Dede Ya, mau bertanya. langsung pertanyaan. Pada zaman dulu kan, zaman jahiliyah saya sholatnya agak bolong-bolong. Kadang-kadang Sekarang bagaimana caranya? Apakah ada sholat kodok? kodok wajib ada kerjakan. Apakah sholatnya asar, apa sholat asar kodok dulu atau asar dulu dan Kalau anda misalnya sekarang sembahyang lohor, kodok lohor 2 kek, 3 kek, 5 kek. Kalau asar sebelum asar, karena hadis asar nggak ada sholat. Maghrib sesudah maghrib 2 maghrib kek, 3 maghrib kek, 5 maghrib kek. Kemudian isya, hadis isya sok kodok isya mau 2, mau 3, mau 4. Subuh sebelum subuh, karena hadis subuh sama dengan hadis asar tidak ada sholat. Cuma cara menjalankan anda, kalau anda kodok puasa kek, kodok sholat dicatat. Kenapa? Setannya goda baru seminggu, perasaan udah 7 bulan. Oke? Iya Mama. Silakan yang lain monggo. Sok. Ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanya Mama Dede, semuanya manusia ini kan sebetulnya udah ditulis di lauh mahfuz ya Mama Dede ya. Udah ditulis apapun semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Bagaimana anak kita kalau memang tingkah lakunya nggak bagus, itu apakah sudah tertulis di lauh mahfuz? Apakah bisa berubah dengan doa atau bagaimana? Allah mengatakan, likulli sayin qadar. Semua ada qadarnya, ada takdirnya. Yang seperti anda bilang di silahul mahfuz. Karena kita manusia tidak tahu tentang takdir kita, maka Quran mengajarkan kita wajib bekerja. Wa qul i'malu, bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menilai pekerjaan kalian. 2, kita wajib usaha. Anda bisa lihat An-Najm 3940. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kalian kerjakan, dan Allah tunjukkan hasil usaha kita. Makanya ngaji pakai Quran, ngaji pakai hadis Nabi. Karena kita tidak tahu takdir kita, maka kita wajib bekerja, wajib berusaha. Dan seandainya ada musibah datang, itu kehendak Allah. Anda bisa lihat dalam At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wa huwa bikulli shay'in. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Tanpa izin Allah musibah datang kepada kita. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Hadapi dengan iman. Rukun iman sabaraha. Nomor 6 naon?
percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok, tata rencana Allah yang bisa diubah dengan doa, dengan sedekah, dengan zikir, dengan mendekat kepada Allah, itu namanya takdir mubrom. Sementara kodar, tata rencana Allah yang tidak bisa diubah dengan apapun. Makanya Rasul mengatakan perbanyak bersedekah, karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sekali lagi, perbanyak sedekah, karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Maka dengan banyak sedekah, musibah terhindar dan kita termasuk anak yang nakal. Silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya mama yuk. Saya mau tanya, Mas. Saya kan tadinya di kompleks saya ada pengajian majelis umum. Tapi saya tuh tadinya lagi di situ, Ma. Lalu banyak yang julid gitu. Jadi saya sekarang ngajunya klinik. Iya, bagus begitu. Tapi saya salah nggak, Ma? Tidak, tapi sekali-kali ada datang, jangan lepas Iya. sama sekali karena Iya. itu merupakan bagian warga dari situ. Iya. Ya. Makasih, Mama. Oke, silakan yang lain yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mah, saya kan kalau tiap hari itu suka kajian mah, tapi jadinya malah diomongin gitu. Terus kalau misalnya kita nggak gabung dia, dibilang sombong. Itu ngadepinnya gimana mah? Biarin aja, Bu. Selama gue tahu yang gue kerjakan benar kata agama, jangan mikirin orang. Selama gue tahu kelakuan saya benar kata Allah, jangan mikirin orang. Dia komentar apapun ada usaha, itu setan menggoda kita biar kita bergeming dari kemantapan kita dalam ibadah. Bodoh amat. Lana a'maluna balakum a'malukum, amalan lu ya buat lu, amalan gua ya buat gua. Gua tahu ngaji kemana-mana, di gurunya pintar tafsir, di gurunya pintar hadis, belajar sama dia. Dia komentar, ya sudah, itu setan menggoda, mau maka goda setan. Begitu. Makanya ucapkan ta'uz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu samiul alim. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Silakan yang lain langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam. Izin bertanya, bolehkah kita mengerjakan sholat taubat setiap hari? Karena saya mendengar kalau kita tidak berbuat dosa besar cukup beristighfar. Tidak. Maka sholat taubat sehari 100 kali silahkan, sehari 200 kali silahkan. Salah kalau orang bilang taubat kalau dosa besar, kan dosa nggak berasa. Kadang-kadang melirik orang, melirik kayak orang cacingan, itu udah dosa. Orang lewat itu udah dosa. Hati-hati. Disuguhin kue di rumah tetangga, nah enak kuenya, itu dosa. Makanya sholat taubat makin banyak makin baik. Nomor berikut silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Mah, mengenai masalah perempuan yang harus maksudnya perempuan yang bekerja. Nah, jika kita yang sudah pensiun dengan kondisi masih bisa kuat untuk melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang kita cari tidak mungkin dengan usia kita ini. Sementara anak belum ada yang tampil, yang mentas. Harus bagaimana kita sebagai ibu? Pakai otak. Kerja nyari duit, bukan kita kerja sama orang, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Lu jualan uduk, jualan nasi kuning, jualan bakwan, jualan gado-gado, sewain tenda. Anda jadi cari tukang bengkel motor, tiap rumah punya motor 35, jadi tukang bengkel motor nggak ada duit kok. Jangan kita kerja sama orang udah tua kan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai perempuan begitu. Gue kan perempuan. Nggak percaya? Gue angkat. Yang saya omong itu nggak hanya kata orang, saya melakukannya. Saya jualan uduk, saya jualan nasi kuning, jualan es mabok, saya sewain tenda, saya motong rambut, saya buka jahitan, saya dangalin bos kaki, sampai segala macam saya jual. Dari pertama jualan sendiri sampai di 100 orang, saya tahu saya penghasilan saya lebih 5 kali daripada gaji suami saya. Tidak ada waktu terbuang saya mah. Jangan bilang saya kan udah tua. Emang udah tua kata doyan makan loh. Biasa aja kawan. Hidup jangan mengasihani diri sendiri. Saya ngomong itu yang gue lakukan, bukan orang lain. Pengalaman pribadi.
Silakan yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Anda? Mama saya di sini. Diri dikit. Ya, mau nggak dikit palanya biar kelihatan. Ya. Mangga. Saya ingin menanyakan begini Mama Dede, ada seseorang itu menikah tapi tidak mau mempublikasikan. Nah, yang perempuan janda, yang laki-laki punya istri. Nah, ini kebetulan saya tahu sendiri ya. Bukan suami saya, bukan. Bukan. Saudara saya. Jadi begini Mama, yaitu sama-sama kayak apa ya, merahasiakan dari keluarga, dari istri dan saudaranya. Begitu. Pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya sementara Selama rukun nikah yang lima ada sah. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, 2 orang saksi ijab kabul, kalau 5 ada pernikahan mereka sah. Tapi kalau ini misalnya masih punya kakak, tapi katanya menikah itu kalau udah janda tidak perlu wali. Salah. Janda kata janda, wali tetap rukun nikah. Kalau tidak ada wali, pernikahan tidak sah. Mereka berbuat zina. Jadi walinya kalau orang lain tuh bagaimana? Tidak bisa. Dengerin, makanya ngaji pakai Quran. Wali ada 9. Berapa Bu? 9. Bapak kandung, kakek kandung, bapaknya bapak, saudara kandung seibu sebapak. Dengerin dulu, jangan ada yang dulu, biar ngerti lu. Diam kalau nggak ngerti. Dengerin biar ngerti. 1, bapak kandung. 2, kakek kandung, bapaknya bapak. 3, saudara kandung seibu sebapak yang laki-laki. 4, saudara sebapak yang laki-laki. 5, anak saudara kandung laki-laki dari saudara kandung laki-laki. 6, anak saudara seayah yang laki-laki. 7, saudara kandung bapak, uak atau paman. 8, anak saudara kandung bapak, sepupuan misalnya. Yang ke-9 baru wali hakim. Kalau ujung-ujung wali hakim tidak sah, yang 8 dulu harus susun. Makasih teman Dede. Silakan yang lain monggo. Yuk langsung. Assalamualaikum Mama. Salam. Saya bertanya, tadi kan kata Mama sekarang banyak pasangan yang tidak mau mempunyai anak ya. Jadi untuk KB itu sebetulnya diperbolehkan dari Kalau menjalankan boleh. Yang haram memutuskan. Oke? Silakan yang lain langsung ke belakang, jangan langsung ke belakang. Assalamualaikum Mama. Yuk langsung. Nongol sedikit biar kelihatan. Saya kalau di lingkungan itu kan saya kan single. Cuma saya suka diomongin gitu. Bisa? Saya sengajain aja malah. Bisa diomongin kenapa? Bila kasusnya jawabannya beda. Misalnya, contohnya misalnya ini keluar melulu gitu, kayak kemana aja, padahal saya keluar juga paling ngaji apa. Cuma saya sengajain saya keluar melulu. Gimana mah? Kalau Anda sengaja nantangin orang itu salah. Kalau ada kebutuhan tidak masalah. Bu, jangan khawatir, saya seorang janda. Saya menjanda sudah 25 tahun. Tapi jadilah janda yang berkualitas, janda yang punya potensi, janda yang punya profesi, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, punya penghasilan banyak, nyekolahin anak yatim, nyekolahin kaum duafa, ngeberangkatin haji, ngeberangkatin umroh, bagi orang deras, ngebetulin tetangga rumahnya rusak. Itu yang kita kerjakan. Walaupun kita janda, orang tidak akan menghina kita. Jadilah janda yang berkualitas. Kalau Anda keluar sengajain padahal nggak ada kerjaan, salah, itu ke bawah setan. Nomor berikut silakan. Yuk langsung jangan buang waktu, siap kebut lohor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hanya menyambung
dari pertanyaan masalah KB. Bagaimana dengan steril? Kalau steril itu haram karena memutuskan, ya kan yang namanya steril itu diikat, lubang yang ke rahim itu diikat. Katanya, dengerin dulu, biar ngerti, jangan yang turun. Katanya, kata para ahli, kalau pengen dibuka itu bisa. Teori, kenyataan. Saya contoh. Ada orang Indramayu curhat. Dia punya anak 4, cowok 2, cewek 2. Dia merasa sudah cukup. Di steril kata dia. Piknik nih mereka sekeluarga. Suami istri, anak-anaknya 4 di bawah. Piknik ke laut. Bapak emaknya ditikar nyiapin makanan, anaknya 4 sama tukang perahu. Perahunya terbalik, 4-4-nya anaknya mati di lautan. Suami istri ini bilang dibuka steril, ternyata sudah diikat nempel nggak bisa dibuka. Makanya haram karena memutuskan. Silakan yang lain monggo. Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya lagi tuh nggak tahu kan terakhir itu sesar. Langsung setelah saya sadar semuanya, baru suami saya bilang kamu tadi di steril. Saya tidak tahu sama sekali. Itu bagaimana ya? Yang tidak tahu tidak terkena hukum. Tapi kalau tahu suami Anda yang mengizinkan, yang berdosa dia. Ya suami saya itu nggak tahu. Memang kan dokter itu menanyakan ke suami saya ini karena ada kasus, ya kan? Kalau ada kasus, misalnya darah tinggi, misalnya ada penyakit, naon gitu, kalau hamil lagi berbahaya, itu tidak masalah demi keselamatan jiwa kita. Ya, makasih. Kalau nggak ada alasan, itu yang berdosa. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Yuk langsung. Itu di belakang tuh yang hubungan hijau dari tadi ke siang setengah jam. Lempar ke belakang. So, ya langsung. Soal akikah untuk Ya. misalnya kita belum diakikahin, tapi orang tua kita udah nggak ada lagi. Terus apakah apa yang kita itu nggak nyampe gitu? Akikah ini kewajiban orang tua kepada anak. Kalau orang tuanya benar-benar miskin, nah dia tidak akikah anaknya tidak berdosa. Tapi kalau dia pura-pura miskin, kulkas punya, motor punya, TV punya, artinya bohong-bohongan miskinnya, dia dosa. Ini anak sampai dewasa nggak diakikahin sama orang tuanya mati. Kalau anak punya kemampuan, ini anak boleh mengakikahkan diri sendiri, artinya dia membayar utang orang tuanya. Tapi seandainya anak pun tidak mengakikah dirinya, dia tidak berdosa, tidak masalah. Tapi saran saya kenapa tidak? Kalau orang tua Anda miskin, Anda mengakikahkan diri sendiri, seperti itu. Silakan yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya, bolehkah sholat subuh, qobliyah subuh sesudah sholat subuh dikerjakannya? Itu bisa enggak? Itu enggak, dia tidak bisa. Itu Anda ngarang. Kan dibilangnya katanya ada yang bilang boleh ya Bu? Tidak ada. Qobliyah itu sebelumnya. Ya makanya kan saya nanya, kan dibilangnya ada yang boleh. Makanya saya jawab, Ya. itu adalah karangan, tidak ada. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nomor berikut silakan. Ini. Silakan langsung cepetan berdoa. Biar cacat. Alhamdulillah, assalamualaikum Mama. Salam. Nyambung ibu yang tadi mengenai sholat qobliyah. Kalau saya masuk ke dalam masjid, kemudian sudah waktu zuhur, jadi saya nggak sempat qobliyah zuhur ya. Apa sebaiknya saya lakukan qobliyah dulu zuhur atau langsung? Kalau emang Anda datang ke sini, jamaah sudah mulai, Anda tidak usah sholat tahiyatul masjid, tidak usah qobliyah, langsung berjamaah sholat zuhur karena Anda terlambat. Ya. Silakan yang lain. Saya silahkan, yang penting
orang munafik sangat dibenci oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-Baqarah 10. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit hatinya. Kayak ini dibagiin satu-satu. Kan gue bilang dibagiin dulu. Kayak otek ya cantik-cantik. Jadi ini Bu, kata Allah, orang yang suka fitnah orang itu, maka orang tadi dosanya orang yang difitnah berpindah kepada dia. Orang yang fitnah kebaikannya diambil. Makanya begini, Bu, diomongin si anu, ya ini dosa gua diambil. Ini hadis. Hadis lagi mengatakan, kalau saya ngomongin ibu, dosa ibu pindah ke saya, kebaikan saya itu tukar buat dia. Makanya hati-hati jangan ngomongin orang. Suatu hari ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang namanya orang suka ngerumpi ngomongin orang? Rasul bilang, nanti ada orang yang bangkrut. Siapa? Yang mati bawa pahala haji, pahala umroh, pahala membangun masjid, pahala sedekah, pahala sholat malam, dan seterusnya. Numpuk. Datang orang, saya sakit hati sama dia diomongin, saya sakit hati sama dia dicibir, dilecehkan. Allah bilang, malaikat hitung bagaimana ibadahnya. Dihitung malaikat, ibadahnya banyak, pahalanya 96 bisa. Kata itu bagaimana muamalahnya? Ya Allah, ini banyak sakit hati 15, sakit hati 26, sakit hati 7, sakit hati 9, sakit hati 32. Kata Allah, bayar dengan pahalanya. Bayar 15, bayar 9, bayar 28, bayar 32. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati. Kata Allah, ambil dosa orang yang sakit hati, teblongin sama dia. Hati-hati, itu orang bangkrut. Rasul bilang, ibadah kita seperti kayu bakar kering. Sholat kayu bakar kering, sholat malam kayu bakar kering, ikut ngaji kayu bakar kering, ditumpuknya tiap hari kayu bakar kering. Boleh ibadah kita. Ngomongin orang, ngarumpi, memfitnah orang, ibarat api neraka yang luap-luap. Pertanyaannya, masih tersisakah kayu bakar kering dimakan api yang luap-luap? Makanya jangan suka ngomongin orang. Kayak lu orang bener aja, lu aja masih banyak kekurangan. Oke? Masih ada yang lain, silakan langsung. Ini ada 3 pertanyaan. Apa namanya syaratnya untuk menjamak sholat? Sholat ada jamak ta'i. Asar di waktu lohor, isya di waktu maghrib. Ada jamak tahir, lohor di waktu asar, maghrib di waktu isya. Ada sholat qashar diperpendek, hanya yang 4 rakaat, lohor, asar, isya, yang 4 jadi 2. Ada jamak qashar, sudah bagi jamak di qashar. Misalnya lohor dengan asar 2 ditambah 2. Nah, syaratnya 1, perjalanan minimal 80 km. Kalau belum 80 km tidak ada sembahyang jamak tahir, jamak ta'i, jamak qashar, tidak ada. 2, perjalanan baik, bukan perjalanan maksiat, misalnya pacaran, salah. 3, sholat yang dijamak tadi sholat yang adaan, bukan yang kodoan. Syarat yang keempat, kalau kita mau jamak tahir pada waktu sholat awal wajib diniatkan. Misal saya dengar kabar mak sakit, kemudian saya berangkat ke Ciamis jam 10. Di tengah jalan waktu zuhur datang, cuman kakak saya telepon, deh mak makin parah. Saya pada saat waktu zuhur kan khawatir kenapa-napa emak, niat saya pengen sholat zuhur di Ciamis di rumah emak. Maka kalau saya kecelakaan, saya mati tidak berdosa karena sudah niat mau sholat jamak takhir. Seandainya pada waktu awal saya tidak niat akan jamak takhir, kalau saya kecelakaan, saya mati, saya berdosa. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya belum siapa sebelum ini. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat
sholatnya lalai waktu, lalai bacaan, lalai kehusuan. Oke? Silakan yang lain mana? Tadi mana? Sok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri itu kan wajib izin kepada suami apabila keluar rumah. Nah, keluar rumahnya itu kan misalnya nengok tetangga sakit, sementara suami lagi tugas keluar daerah, udah WA mungkin belum kebaca atau lagi sibuk gimana, tapi tetap keluar pergi karena tidak masalah. Yang wajib izin itu kalau temporer, hanya kadang-kadang. Kalau yang rutin, misalnya ada seorang karyawati tiap hari kerja, tidak usah izin pertama cukup. Anda ke pasar, Anda taklim yang rutin itu tidak usah izin pertama sudah cukup. Anda bilang tetangga sakit, asal pulang nengokin tangga langsung pulang, jangan ngobrol dulu ngarumpi ngebasok, itu yang salah. Oke? Jazakillah khair. Ayo cepetan. Yang lain mana? Sok, masih ada apa? Udah pinter semua. Tuh di belakang tuh. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tuh punya teteh. Maksudnya teteh tuh sama saya adik putus silaturahmi karena ada sesuatu. Apa saya udah minta maaf berapa kali tapi dia nggak bisa maafin. Gimana saya itu, Bang? Anda silakan lihat At-Taghabun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang musuh buat kalian. Hati-hati kalian, tetap santuni mereka, tetap maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, kebanyakan musuh dikirim dari keluarga. Ada keluarga suami baik, bininya centil, ayah. Mana ngacu centil? Ayah keluarga istrinya bagus, suaminya ganjen, ayah. Gedotin ke tiang. Keluarga lain suami bagus, istri bagus, anak pertama kalawan, ayah. Mau pertama bager, nuka dua tiga sebelum, nuka dua bager, nuka tiga ngarong-ngarong, semuanya bager. Bapak napi ka sebelum, ayah. Bapak bager, ibu kandung pika sebelum, ibu kandung bager, saudara kandung pika sebelum, ayah. Saudara bager, semuanya bager, mitoha pika sebelum, mitoha bager, ipar pika sebelum, ipar bager, minantu hayang dikepret. Minantu bager sopir pika sebelum, tatangga pika semuka. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Hati-hati ngadepin mereka, maafkan mereka, tetap santuni mereka, bahkan mohon ampun dosa mereka sama Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sengaja dikirim oleh Allah musuh dari keluarga, ngegeseknya gampang. Kalau musuh dari tetangga, kapan ketemunya? Kenapa dikirim musuh dari keluarga? Jawabannya Al-Mulk ayat 2. Sok. Buka. Apal meureun atuh. Alladzi khalaqal artinya geuleuh ka sebelum aing teh. Dia Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kalau dia sudah kita minta maaf, tetap kita nyosor, samperin, WA, video call, bawain makanan yang dia doyan. Kalau dia tetap bertahan, kita mohon sama Allah, ya Allah bukakan hatinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati kakak saya biar kembali kepada agama. Dikirim oleh Allah, kita sabar menghadapinya, tapi tetap kita yang nyosor, kita yang negor, bawain makanan, samperin ke rumahnya, kita dapat pahala. Jangan sama gilanya, dia udah nggak mau minta maaf, nggak mau negor, artinya sama gilanya.
Jadi pakai akal sehat dikirim oleh Allah buat uji iman kita. Baik, hari ini sebentar lagi waktu dohor akan datang. Angkat tangan, hadirkan hati. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang barokah. Jadikan kami manusia yang banyak manfaat yang buat orang lain. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulasi wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli karim wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli mahid. Yasiru alaika kulli kasir Atasuri yasiru alaika kasir. Allahumma ya man la yaltaji lana bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahaku minka wa nahaku mimman yahaku minka wa nahaku mimman la yahaku minka. Bihurmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhrusna biyanika allati la tanam waqufna bikanafika alladhi la yurad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Saya yakin sebagai manusia, apalagi kayak saya nenek-nenek, pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.